Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah hari ini bersuka cita ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan ditemani oleh Kak Martin dan juga Kak Darwin. Ya, sebelum kita memulai ibadah ini, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Sementara kami akan mulai ibadah kami Tuhan, Kau berkati dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian kalau kita semua istimewa, bukan karena orang lain, tapi kata Yesus. Yuk Kak, kita naikkan pujian ini. Karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Katakan ku istimewa, ku istimewa. Berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum dengar firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian. Kita katakan, betapa hatiku berterima kasih. Yuk Kak. Adik-adik semuanya sikap doa ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi kami Tuhan mau dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk membawa sukacita Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Pakai kami untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami yang akan membawakan cerita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30 dengan judul Aku Agen Perubahan. Sebelum kita belajar lebih dalam, kita saksikan satu video ya. Selamat menonton.
do? Why, oh why can't Adik-adik, setelah kita saksikan video tadi, menurut adik-adik, apa sih yang membuat seseorang mau mengasihi orang lain? Adik-adik, mungkin kasih itu terjadi karena berbagai alasan yang menguntungkan diri kita sendiri. Karena kita sudah bersahabat, kita mengasihi orang lain karena dia mempunyai hubungan keluarga dengan kita. Kita bisa mengasihi orang lain karena kita dikasihi lebih dulu. Atau alasan kita mengasihi bisa juga karena kita pernah ditolong. Lalu, bagaimana kalau kita pernah disakiti oleh orang lain? Misalnya saja, orang yang pernah membuli kita, atau orang yang pernah merebut mainan kita. Dapatkah kita mengasihi orang-orang tersebut? Orang-orang yang sudah pernah berbuat jahat pada kita. Mampukah kita mengasihi mereka? Ternyata adik-adik banyak juga alasan untuk kita tidak mengasihi. Namun, apa yang bisa kita lihat tentang diri kita sendiri setelah pengorbanan Kristus di kayu salib? Yang pertama adalah bahwa kita ini merupakan ciptaan yang baru. Alkitab mengatakan di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setelah kematian Tuhan Yesus, Roh Kudus diturunkan untuk menolong kita agar kita mampu mengerjakan banyak perkara yang sebenarnya kita tidak sanggup. Segala sesuatunya bermula ketika Tuhan Yesus mengampuni kita menjadi ciptaan yang baru. Rohnya yang kudus itu tinggal di dalam kita sehingga kita mampu mengerjakan segala hal yang baik, termasuk juga untuk mengasihi, bahkan untuk mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Adik-adik, sama seperti bacaan kita hari ini. Ternyata Rasul Paulus dan Barnabas pun merasakan kasih Tuhan yang sangat limpah. Karena kasih itu, mereka pun mampu memberitakan kabar baik kepada banyak orang tanpa membeda-bedakan. Meskipun bukan orang yang satu suku, meskipun orang yang bukan satu agama, satu bangsa, tapi mereka mampu mengasihi semua orang. Bahkan mereka dengan sukacita memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Poin kedua yang akan kita pelajari adalah bahwa kita ini sebenarnya adalah seorang murid. Lukas 6 ayat 40 mengatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Jadi ketika Tuhan Yesus meneladani kita dengan berbagai macam kasih, kita pun seharusnya orang-orang yang penuh dengan kasih, sama seperti dia. Nah, jadi adik-adik, hari ini mari kita sama-sama belajar ya. Saat kita tahu harus melakukan yang baik, mari kita belajar untuk taat sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan kita kerjakan segala sesuatunya dengan setia. Tekun dan biasakan diri kita untuk hidup dalam kebenaran. Kasih karunia Allah menolong kita ya adik-adik. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ulang lagi adik-adik ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Tuhan Yesus memberkati adik-adik.